Nanti Bapak Ibu akan menjadi narasumber pada saat BIMTEK di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini terkait dengan teknik fasilitasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nova. Jadi kami mohon, yuk kita sama-sama efektifkan supaya pada kegiatan kali ini, materi kali ini dapat berjalan dengan baik. Demikian, mungkin langsung saja kepada Ibu Nur Fadila kita berikan aplaus. Ya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mohon izin karena tadi sudah ada ice breaking. Nanti di saya lanjut ke materi nggak apa-apa ya? Lanjut Bu. Ya, tadi perkenalan sudah sama Mbak. Alhamdulillah. Ya, ini sekilas tentang saya. Di sini saya melihat beberapa peserta stunting, pelatih stunting, boleh angkat tangan? Pelatih stunting. 1, 2, 3. Selain dari Bengkulu, dari mana? Kota Kupang. Ya, oke. Kebetulan di Bengkulu dengan saya di Kupang, saya teman yang lainnya. Baik, berarti ada 6 orang. Ada lagi yang jadi fasilitator sekolah penggerak? Ada? 1, Bapak aja? Ada lagi yang lain fasilitator penggerak? Sekolah penggerak? 1, 2, 3, 4. Loh, nambah fasilitator sekolah penggerak boleh? Sekolah penggeraknya? Oh, dikira sekolah penggerak. Fasilitator sekolah penggerak, ya kan? Yang ada apa? Itu apa? Sekolah penggeraknya. Oh, sekolah penggerak yang fasilitator itu ada? 1 tadi. Oke. Oh itu ada tuh fasilitator Ibu Nur Daniati ya, terima kasih Ibu. Nanti mohon dibantu ya Mas kalau ada chat karena mungkin saya miss ya. Ya, ini sekilas tentang saya. Ini tadi juga Cikini ke Gondang Dia tadi tuh ya. Tapi ke skip. Lo kok ini jalan sendiri ya? Ya. Tujuannya kita untuk mengetahui dan memahami teknik fasilitasi. Sudah pernah dengar tentang fasilitasi, Bapak Ibu? Sudah. Hari ini. Sudah? Sudah. Pernah. Pernah Pak? Pernah. Kira-kira apa yang Bapak tahu? Boleh dibantu ini mic-nya, Mbak? Mas? Ya, pernah dengar minimal ketika ngajar. Jadi apa yang Bapak tahu tentang fasilitasi? Yang saya pahami tentang fasilitasi ini menyiapkan berbagai hal berbagai hal untuk digunakan oleh kalau seperti siswa begitu atau siapapun supaya mereka muncul berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Tambahkan untuk Yang menambahkan Ibu? tidak maksudnya tambahkan untuk mempermudah juga. Baik, ya. Jadi selain mengetahui, kita diharapkan juga memahami dan menerapkan dan mengembangkan. Supaya tujuan ini tercapai, kira-kira gimana Bapak Ibu? Gimana caranya? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini teknik fasilitasi itu misalnya kita melakukan pendampingan. Kemudian dengan pendampingan itu kita kan pembelajaran orang dewasa, lalu dengan sesama misalnya pendidiknya. Kemudian dengan teknik itu kita melakukan seperti saya di pengajar praktek, kita melakukan yang namanya coaching. Jadi masalah itu mereka menemukan solusinya sendiri, kita bantu untuk mengcoaching dengan teknik fasilitasi tersebut. Wah, Ibu udah keluar kata coaching tuh. Ibu udah ikut pelatihan? Kebetulan saya guru penggerak angkatan 1, kemudian pengajar praktek guru penggerak angkatan 9. Wah, yang pakai cerita ya? Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini adalah sebenarnya tujuan pelatihan. Agar tujuan ini tercapai, kita semua harus Sepakat.
Saya Apa, Bu? penerima program organisasi penggerak. Harus Ini komit terakhir. sama waktu ya. Iya. Ya, kita kerjasama ya, semuanya partisipasi aktif. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Ini nanti kalau misalnya sudah waktunya asar tadi menurut panitia tidak ada break, jadi boleh gantian Izin sholat. sholat. Siap, Bu. Ya, mungkin sholatnya nanti pas saat tugas ya. Ya, Bu. Ya, supaya nggak ada miss. Sepakat kayak gitu Bapak Ibu? Sepakat. Ya, ini karena tadi juga masuknya telat ya, jadi benar-benar ini harus partisipasi aktif dan disiplin waktu nih supaya materi dan tujuan ini tercapai. Oke, setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau sampaikan ini. Kalau saya bilang fasilitator hebat, Bapak Ibu bilang fasilitator PAUD HI, boleh? Boleh. Sambil tangannya begini ya. Siap. Ya, fasilitator hebat. Fasilitator PAUD HI. Iya, terima kasih. Ini kesepakatannya sama seperti narasumber sebelumnya. Nah, sebenarnya istilah fasilitator itu tidak hanya buat pelatihan, ya, tapi juga sekarang ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, fasilitator PAUD HI. Jadi istilah fasilitator itu penggunaannya banyak. Jadi diharapkan dengan adanya fasilitator, daya tarik dan minat kelompok yang kita bina bisa sama-sama berkontribusi dan mencapai tujuan bersama. Tujuan kita bersama fasilitator PAUD HI apa ya? Menjadikan Memenuhi 8 indikator PAUD HI. terlaksana di Memenuhi 8 Indikator. indikator. Baik. Ini nggak bisa jauh-jauh. Nah, siapa yang lupa dengan apa itu fasilitator PAUD HI? Ada yang lupa siapa identitas dirinya? Ada yang lupa? Ya, ini. Jadi saya tuliskan di sini. Barangkali ada yang lupa ya bahwa siapa sih fasilitator PAUD HI itu? Oke. Perannya dari 5 peran ini, mana yang sudah, mana yang belum? mendampingi satuan PAUD. Boleh. Kelompok 1 yang sudah mana? Susun rancangan sudah ya. Atau di kelompok lain ada? Yang sudah mana, yang belum mana? belum. Yang sudah dilakukan dan belum dilakukan? Baru mulai. Nomor 2 udah belum? Siapa yang belumnya 2? Sudah jumlah satuan PAUD. Belum semua. Belumnya 2. Nomor 2 udah belum? Udah. Belumnya 3. Udah. Baru 2 sama 5. Ada yang belum semua dilakukan? Udah, Bu. Ada yang sudah semua? 1 dan 5 Yang udah. belum mana? 10 dan 5 enggak semua. Udah. 1. 2 kan udah. Boleh tunjuk tangan 1 yang sudah? Sekarang kegiatan biasa. Yang 1? Yang 1 di sini. 1. 1 belum semuanya. Belum. 2, Nomor 1 2. belum. Nomor 2? Nomor 2 belum. Oh, nomor 2 belum. Berarti baru 5. 3 sama 5 2, coba tunjuk tangan. kan. Yang sudah. 2 yang Tapi juga sudah. tidak semua orang. 3. Sudah. 3 boleh. Sih kemarin. Sudah. 3 sudah. Kemarin waktu cut off kejar Wah, saya. 5 ya. 5 tuh. 4. 4. Yang terakhir? Sudah. Yang sudah? Sudah. Bapak ya banyak sudah ya berarti ya. 3 yang belum. 3 yang sudah. Baik. Oh 3. 3 yang sudah itu. Oke, ternyata masih belum semuanya ya. Nah, peran fasilitator kalau tujuannya mau membuat memahami dan membuat rencana, dia harus melakukannya secara massal. Kalau massal berarti pendekatannya apa? Ceramah, ya sosialisasi, media massa, poster. Ya, kalau untuk menggali harus mendalami harus lewat pelatihan. Tinggal membaca ya. Kalau memfasilitasi peserta supaya bisa dapat pengalaman belajar berarti lewat Magang, Konsultasi, Konsultasi. magang. kunjungan dan magang. Oke, terakhir kalau ingin memandu dan menstruktur partisipasi peserta jadi field trip itu kunjungan lapangan ya. Iya. Field trip. Magang dan praktek. Jadi semua pendekatan ini tergantung nih
Udah kurang ya. Pendekatan tergantung dari tujuannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan ingin menempatkan diri di mana? Tujuannya apa? Pendekatannya apa? Sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, magang bisa di antara kita saling tukeran. Bisa. Boleh 2 bulan, boleh sebulan tukeran guru, jadi nggak kehilangan guru ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Sampai sini Bapak Ibu? Nonton film bareng? Nobar? Oke. Ini adalah 3 skema pelaksanaan BIMTEK dan pendampingan. Benar Bu, Bapak? Ada BIMTEK, pendampingan, dan pelaporan. Sudah pernah merasa melihat slide ini sebelumnya? Belum. Sudah, ini saya yang Sudah. ulang ya. Baru sekarang saya. Pas awal. Oh, pas Ini awal. tujuannya BIMTEK. Siapa yang sudah melakukan BIMTEK? Udah. Yang sudah? Bintek Belum semua. Oh, kita belum ya. Baik. Hari ini teh BIMTEK bukan? bukan. Oh, Bintek bukan. atau udah ini. Ya, jadi Kalau di daerah. tujuannya ini, sasarannya ini, pelaksanaannya ini. Ya? Pendampingan? Belum dilakukan. Tujuannya ini, sasarannya Ini SOP loh, pelaksanaannya bukan. seperti ini. Bukan kita. Ya? Sebenarnya ini yang diminta dalam RTL kemarin. Ingat, saya pernah nyampe materi RTL, ya kan? BIMTEK aja ini juga tuh, seperti apalagi ini. bimbingan. Ya. Kalau bicaranya sama saya. Harusnya ini udah bisa dilakuin ya. Karena udah ada yang melaksanakan. Ini yang Kalau pendampingan. kita kan enggak. Iya. Ini Di udah kabupaten lain ada. dikasih semua nih. Kemarin di sampai kabupaten nih perannya semakin ke atas. Kalau kita jadi Mereka kan perbu, fasilitator kita banyak tugas, tanya, bukan RAD kasih udah pada bilang. apa dikte. Apakah sudah dilakukan? Apakah ada kendala? Apakah faktor pendukung gitu ya? Tapi kalau misalnya jadi narasumber atau penyuluhan lebih kepada telling, akhirnya ngasih tahu aja. Ini harusnya ini harusnya ini. Itu bedanya. Fasilitator, pelatih, pendamping, pengamat, dan narasumber. Jadi kalau udah jadi pendamping semuanya ada. Sampai di sini cukup dipahami kah Bapak Ibu? Siap. Bedanya semua peran ini ketika jadi pendamping. Gitu ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, hambatan eksternal dan internal. Siapa yang sudah pernah mengalaminya? Baik kiri maupun kanan. Atau sama sekali tidak pernah mengalami? Pernah. Siapa yang sudah? Loh iya, dimaksud tujuan hidup tidak jelas apa? Jadi mau ikut fasilitator itu sebenarnya mau ngapain? Nggak dirubah sih. Iya kan? Udah dijalanin kok kayaknya nggak pas juga. Bukan ini yang saya cari. Jadi carinya apa? Udah ikut banyak pelatihan kok kayaknya masih kurang. Nggak di sini kayaknya saya. Iya. Itu maksudnya tujuan hidup gak jelas. Ya? Gitu. Ya karena suka ikut-ikutan aja. Gitu ya. Terus kurang mengenal diri. Mungkin nggak kita nggak mengenal diri? Pernah dialami. Iya. Saya mau coba. Sudah mengenal diri belum Bapak Ibu? Tuliskan di kertas, nggak usah disampaikan ke saya. 3 kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu masing-masing. Waduh. Dalam waktu 5 menit. Dan itu bukan fisik, bukan saya tinggi, pesek, mancung, sipit, kribo, keriting, bukan, lurus. Coba kenal nggak 3 hal positif dan negatif tentang diri sendiri? Kalau ngomongin orang cepet gak? Sekarang kita ngomongin diri sendiri.
Sudah mengenal diri sendiri belum? Sudah. Kekurangannya bukan kebanyakan kelebihan. Ayo, sudah kenal belum 3 hal positif, 3 hal negatif? Boleh ditulis. Nanti nggak disampaikan kok, disimpan buat diri sendiri. Ini mau ngetes, beneran nggak sih kita udah kenal diri sendiri apa enggak? Ngetes diri sendiri aja. Bukan hal fisik ya. Kelebihannya bukan berat badan. Itu saya. Iya. Ya, sudah selesai Bu ya? Sudah, Bapak Bu. Sudah. Lebih gampang mana? Lebih gampang negatif apa positif? Negatif. Negatif, Bu. Dari kebaikan diri tak tahu, Pak. Bukan sama-sama. Oh, baik. Siapa lagi di kelompok sini lebih susah negatif apa positif? Negatif susah justru. Negatif. Woi. Yang gampang positif. Yang gampang yang positif. Baik. Susah. Kan itu ciri khas kita mengenal diri, kekuatan dan kelemahan. Ini bukan mau nilai jelek buruk ya. Kekuatan dan kelemahan kita. Di sini lebih susah yang negatif apa yang positif? Negatif juga banyak. Ya. Baik, jadi sebenarnya ketika kita tahu ya apa kelebihan, apa kekuatan, apa kelemahan kita, itu dijadikan apa ya? Panduan kita untuk bekerja, tapi bukan alasan kita untuk menghindari pekerjaan. Iya. Ya, misalnya saya lemah dalam administrasi. Kalau saya dikejar pekerjaan administrasi, berarti saya akan 2 kali lebih lama Betul. dibanding orang yang terbiasa mengerjakan Administrasi. Artinya, yang memberi tugas harus bisa melihat kekurangan dan kelemahan. Kalau butuh cepat dari orang yang lemah di administrasi, salah. Gitu. Iya. Paham ya, Bapak Ibu? Iya. Dan kita juga tahu kapan kita bisa naikin kecepatan, kapan kita bisa nurunin kecepatan. Misalnya waktunya hanya 24 jam, tapi yang dikerjakan itu harus banyak, berarti yang ditambahin apanya? Kecepatan, bukan waktunya. Iya. Gitu. Sangkuriang. Gitu. Ya, ketika kita sudah mengenal diri. Oke, ini adalah kalau kita sudah mengenali hambatan diri dan mohon sharing Si Sangkuriang kan ya, mengenali hambatan eksternal dan bukan internal cepat itu. karena dirinya sendiri. Kenapa kita perlu mengenali Bantuan ya. hambatan? Bantuan. Ada yang cepat karena dirinya. Ini pelaporan Urgen. sudah ada semua ya? Bisa mengingatkan lagi. Nah, ini pengimbasan. Jadi ketika teman-teman ke lapangan, mereka menemukan bahwa ada yang tidak tahu sebenarnya ngimbas itu apa. Mengimbas itu apa? Melakukan pengimbasan itu sebenarnya apa sih maksudnya ya? Jadi transfer seperti bola salju ya? Iya. Benar nggak? Betul. Kalau bola salju bergulir makin kecil apa Makin besar. Makin besar. Berharapnya seperti itu. Bentuknya bisa diskusi, Makin mentoring, lama makin jauh. pengembangan media, Menggelinding. gitu ya, dan sampai seterusnya. Nah, nih di sini ada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Ada. Ada. Oke, Ada. ini udah hatam berarti ya. Ini saya juga ikutin lagi, udah hatam ya ini ya.
Jadi pendampingan dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan dan strategi yang diperlukan. Nah, sekarang diskusi kelompok. Diingat dulu ya, pertanyaan nomor 1 nanti saya tanyakan lagi di akhir. Dalam rentang level 1 sampai 10, bobot tantangan yang dihadapi Bapak Ibu ada di level berapa? Jadi bukan pedes aja, tapi tantangannya itu ada di level berapa? Menjadi fasilitator. Level hot. Oh, fasilitatornya. Ada yang Medan, Pak. 10? 5 lah. Ya, rata-ratanya 11. kalau berkahanap. Ya, tengah-tengah. Ya, berarti kalau tantangan yang dihadapi berarti memang sangat berat. Gitu. Mindset tuh. Aduh. Di luar kesanggupan. Ini mah kan berhubungan dengan IT. Nggak bisa ya, Betul, Pak. uang macam luas, Pak. Banyak. Ide itu banyak. Ya, terima kasih. Kalau di daerah saya Bu, Morowali Utara, Bu, Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata guru PAUD itu ya minta maaf kalau saya mau bilang sisa-sisa dari keadaan. Minta maaf, ini daerah saya ya, bukan daerah Cocok. Bapak dan Ibu. Relate. Betul, Bu. Ya, keadaan ekonomi, Bu. Betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tingkat SDM itu rendah. Dan sebelum ini Bu, jujur banyak akademisnya yang S1 dan juga punya kemampuan IT oke. Tetapi setelah adanya perusahaan tambang yang masuk, mereka mencari cuan yang lebih tinggi daripada yang ada di PAUD. Nah, jadi Tergiur. kesejahteraan ya Bu ya. Karena memang Nah, tantangan anak sekarang ekonomi. yang paling berat yang akan kami hadapi, kita akan melatih, memberikan pemahaman yang baru lagi. Itu rata-rata seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena iya, baru lagi karena banyak pergantian guru PAUD gitu. Itu salah satu kendala. SDM-nya kurang. Status juga banyak yang masih minta maaf, masih honor. Jadi itu yang menjadi kendala yang sangat ya, lumayan. Terus juga keterlibatan dari pemerintah desa juga sebagian oke, tapi lebih banyak yang no comment gitu. Baik, berarti kan ada potensial CSR. Si tambang itu. Ada Bu, setiap lingkar tambang itu pasti ada. Tetapi dana CSR itu dikendalikan oleh pemerintah desa, yang mana skala prioritas di desa itu yang diutamakan. Salah satunya adalah infrastruktur. Sedangkan untuk kepedulian tingkat, ya, saya kurang paham Bu kalau untuk perbuknya, karena saya bukan pengurus CSR. Cuman kalau untuk dari Perbuk PAUD HI sementara sudah ada, namun sementara dikaji kembali gitu. Dan untuk pelaksanaannya nanti tetap kita akan melibatkan dinas-dinas terkait yang memang kami sudah susun kemarin. Nah, jadi ini adalah awal tantangan baru lagi buat kami sebagai fasilitator. Ya, baik, terima kasih. Di Ada lembaga lagi sekolah yang karena mau berbagi dengan level Medana. tantangannya? Ini di sana 11. nih 6, Bu. Ya. siap. Terima kasih Ibu. Kami dari Garut Bu ya. Kalau berbicara tentang tantangan, tadi kami diskusi 50-50 Ibu. Antara optimis dan pesimis terbagi rata. Level 5. Level 5. Kenapa bisa optimis? Karena militansi teman-teman di Kabupaten Garut sangat luar biasa. Indikasinya apa? Gajinya nggak besar, tapi mereka mau jadi guru PAUD. Itu indikasi yang pertama. Walaupun tadi betul, seperti teman, kami adalah sisa-sisa dari penolakan perusahaan. Sepakat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya pengalaman sendiri, dulu saya analis kimia. Sistem outsourcing nggak diperpanjang, sudah nikah, dilema maju kena mundur kena, akhirnya jadi guru PAUD 2006. Dulu saya tidak yakin
profesi ini bisa mengantarkan keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia lah. Tapi sekarang saya membuktikan dengan istiqomah, konsistensi, saya bisa menghidupi anak dan istri saya. Jadi Pak, Bapak menyesal? Tidak menyesal, justru saya bersyukur. Saya sangat bersyukur, tersesat sebelumnya, tapi sekarang saya bangga. Saya bangga, Bu. Jadi indikasi yang pertama, optimis saya dan teman-teman di Kabupaten Garut adalah militansi guru PAUD lebih jauh besar dibandingkan dengan guru di jenjang berikutnya. Itu yang dijadikan indikasi pertama. Indikasi yang lainnya banyak mungkin Bu ya, tapi yang paling dominan seperti itu. Kalau tantangan 50%, kenapa saya mengatakan tantangan 50%? Karena teman-teman di daerah, apalagi Garut, saya itu Bu diambil oleh Dinas Pendidikan karena ikut sekolah penggerak. Sering mengimbaskan ke teman-teman yang membutuhkan dengan honor seikhlasnya. Alhamdulillah terendus oleh pendidikan dan direkrut sekarang, alhamdulillah. Jadi yang dirasakan oleh kami Bu saat melakukan pengimbasan sekolah penggerak mulai dari PBD, mulai dari kurikulum merdeka adalah mindset Bu. Jadi ketika kami sudah melakukan fasilitasi yang sangat maksimal, misalkan mereka tidak tahu IKN kita kasih tahu, mereka belum ada contoh kita kasih contoh, tapi mereka tidak bergerak dari zona nyamannya. Jadi tantangan yang saya pikirkan adalah mindset mereka yang mau instan tanpa mau berproses seperti itu. Baik, kita ngomong mindset nih. Oke. I challenge you. Yep. Jadi dengan sisa-sisa apakah Bapak bisa bangkit atau Bapak pesimis? Saya yakin optimis. Ya. Bangkit. Jadi kenapa? Tadi Ibu menyampaikan ada hambatan internal dan eksternal. Itu penting kita miliki sebagai fasilitator. Jangan sampai kita cemen oleh komentar orang lain. Karena tidak jauh, misalkan tantangan itu bukan dari orang yang jauh Bu ya. Terkadang ketika kita disandingkan, mohon maaf, dengan para penilik, dengan para pengawas, kenapa sih Dinas Pendidikan lebih menirik sekolah penggerak dibandingkan dengan pengawas atau penilik? Itu jadi mental beban Bu. Beban mental bagi saya pribadi. Kenapa? Ketika ada lembaga yang minta pengimbasan kepada saya, sementara mereka harus susul lumputan. Susul lumputan itu sembunyi-sembunyi gitu Bu ya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan itu begini. Contohnya begini. Udah ada PKG yang dikoordinasi oleh penilik dan pengawas. 1 minggu sebelumnya, setelahnya mereka telepon Japri, Pak minta ya, karena kurang paham apa yang mereka jelaskan. Jadi susul lumputan sembunyi-sembunyi gitu. Jadi mungkin mindset yang saya rasakan sangat mengganggu, mungkin ya mengganggu, dan ini butuh penguatan. Mudah-mudahan tim-tim fasilitator yang ada di ruang ini saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan PAUD yang berkualitas. Itu saja mungkin. Fasilitator hebat. Fasilitator PAUD HI. Ininya yang tahu. Fasilitator hebat. Fasilitator PAUD HI. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Silakan di kelompok masing-masing menuliskan dalam waktu 5 menit. Sebutkan faktor pendukung dan tantangan mendalam menjalankan peran bagi fasilitator. Ditulis di post-it dan ditempel di plano, juga disiapkan. Post-itnya habis. Di sini aja tuh. Teman-teman pendamping kalau membantu Level sabarang rata-rata tuh. ya. Jadi silakan masing-masing tulis di post-it. Faktor pendukung Ya. bawah. Oh. Berarti pendukung mah itu tantangan. Mas David boleh dibuka komennya sementara lagi siap-siap. Faktor pendukung. Kak, lupa pendukung, tantangan sama strategi. Ya, yang di daring ada yang Nah, itu. mau berkomentar, silakan sambil teman-teman di sini menuliskan Pendukung, tantangan, strategi. jawabannya. Tidak, maksudnya faktor pendukung dalam mendapatkan tantangan. Itu yang bawah. Silakan kalau mau buka mic. Hah? Teman-teman yang offline silakan menuliskan di post-it. Langsung tulis aja.
Pendukungnya apa Bu? Yang tadi Pak dibahas. Perbub, perwal, perbub gitu ya. Yang tadi dibahas katanya. Ini mah ada fasilitator Semua ya? menuliskan di bawah Fasilitator dan yang di tadi belakang. ya dibuka dari. Kalau diskusi lama, langsung ditempel. Nomor satu Masing-masing apa? orang menulis dan Tadi ditempel perbu, di perwalnya pendukung kita kan? Ini tuh apa? 5 menit. Itu positnya masih ada Bu Pendukung pendukung. Ini pendampingnya mana ya? Nah ini ditulis aja satu-satu Bu. Tantangan. Ini posisinya habis nih teman-teman. Strategi. Posisi di sini habis. Sini juga habis. Dari dulu. Nah, kira-kira pendukungnya Tadi perbub garis miring perwal ya. Baik. Post-itnya yang masih sisa boleh berbagi dengan teman yang habis. Dia punya sisa. ada SK pendukung. SK sebagai fasilitator. Iya. Itu SIM kita loh. Iya, dia tidak itu Legalitas tidak kita SK. biar bisa capcus kan itu. Sudah tidak ini mintek kita dilakukan. Tantangannya apa? SK gugus itu juga kan. SK SK gugus juga. Oke, ini Mas ada yang komentar Mas. Itu apa yang Bapak tuh? Perbuk itu ya. SK gugus. SK fasilitator ya? Ya, SK gugus enggak termasuk. Sudah ada SK gugus. Sudah ada 2. SK gugus boleh. Kita emang ada SK Perbuk itu belum juga. enggak? Karena memang Sudah. termasuk Oh, pendukung. Perbuk sudah. Pendukungnya kita nih Nan, bintek-bintek ini yang kita kemarin itu. Maksudnya apa tuh namanya? Pelatihan. Penguatan Coaching. Tidaklah penguatan apa namanya tuh? Udah penguatan aja Bu. Penguatan. Penguatan. Coaching klinik. Penguatan. Coaching Nah, klinik. pertamanya kan kita Penguatan bintek. fasilitator dulu ya. Dari camp. 1 bulan. Tantangan Bu. Tulis tantangan Bu. Masing-masing orang ya buat supaya cepat. Ini pendampingnya mana ya? Flip chartnya mana? Mbak Rindi. Ini pendampingnya siapa? Sudah ada flip chartnya kah? Faktor pendukung lagi itu dukungan dari pemerintah Iya. kan itu SK itu yang terdekat dari Menteri Hadi ya Pak. Itu 150 juta kan pendukung. Enggak, udah. Nggak masuk ya? Anggaran Anggaran ya? dana itu ya. Itu ruh pertama. Nah, maksud itu salah satu faktor Dana bintek ya Sudah namanya. ada planonya? Belum Pak? Yo, dana. Ada masuk faktor pendukung dana. Iya. Ya, itu utama itu. Tugas pemuda. Tantangan biar cepat. Tantangan. Itu kan pertanyaannya faktor pendukung dan tantangan ya. Itu baru tantangannya apa? Tantangan kita apa Tantangannya sih? itu Medan ini. misalnya. Bisa, Medan. Bisa kalau yang kayak jauh-jauh gitu Medan. Bisa Medan. Lokasi. Benar Pak. Terus apalagi itu tadi ini Tantangan ini Mindset. motivasi dari lembaga itu Mindset. mindset dari lembaga tuh. mindset. Dari satuan. Terus Mindset dari selain mindset lembaga, apa lagi? sasaran satuan. Mindset. Mindset dari lembaga. Ini Satuan. kemampuannya SDM. IT. SDM berarti. Kan ini mah dengan IT ya? SDM. IT. Apa Nah, lagi? itu. Strateginya apa? Tadi ada itu. Ini we pakai metodenya. Tantangan penguasaan materi. Rintangan strateginya. Penguasaan materi Strategi juga kan. kan. Nah, mana tadi? Penguasaan. Strateginya. Iya kan Pak ya? Iya, penguasaan materi itu. Berarti strategi itu kan untuk meminimalisir tantangan. Iya, benar. Jadi kalau lokasi strateginya ya Tempat anunya yang strategis. ya gimana ya? memilih tempat yang Strategis. Bilang hambatan, tapi bilangnya tantangan. Ini sudah? Apa lagi Bun? Strateginya itu udah lagi ngisi. Terus pendekatan berarti itu
Ya. Menggunakan pendekatan yang tepat ya. Iya, Kan beda itu tadi. metode. Kelompok mana yang sudah? Itu lebih SDM IT itu strateginya kayak mana? dari hati, nggak memaksa, Menyadarkan. mengetuk bukan mendobrak. Lo dobrak ke kanan. IT itu kayak mana tuh strateginya? Berbagi mungkin tuh ya. Enggak sih, gak masukin itu kan tadi ngomong-ngomong BOP itu. Jadi supaya dia bisa dimasukin ke program